Perusahaan berbasis teknologi kini berkembang sangat cepat. Layanan pembayaran digital, toko daring, perusahaan perangkat lunak, dan perusahaan data telah menjadi bagian penting dari ekonomi modern. Perubahan ini juga mengubah cara kerja auditor. Nah, dalam video kali ini, kita akan melihat tantangan utama, peluang, serta satu kasus nyata yang sangat terkenal di dunia audit teknologi, yaitu kasus Wirecard. Pertama, sistem digital yang sangat rumit. Perusahaan teknologi sering menggunakan sistem yang didukung oleh pemrograman, komputasi awan, dan proses otomatis. Auditor kadang tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana sistem tersebut bekerja, sehingga mereka harus memahami alur kerja digital sebelum mengevaluasi transaksi. Yang kedua, bukti transaksi yang bersifat elektronik. Sebagian besar transaksi tidak memiliki dokumen fisik. Auditor harus memeriksa bukti yang tersimpan dalam perangkat lunak, basis data, dan log aktivitas. Jika bukti digital tidak lengkap atau dapat dimanipulasi, proses audit menjadi jauh lebih sulit. Yang ketiga, resiko keamanan digital. Perusahaan berbasis teknologi rentan terhadap peretasan, manipulasi data, dan pencurian informasi. Auditor harus menilai apakah kontrol keamanan perusahaan benar-benar kuat atau justru mudah ditembus. Peluang yang pertama, analisis data yang lebih cepat. Teknologi memungkinkan auditor memeriksa ribuan transaksi dalam waktu singkat. Ini membuat audit lebih efisien dan memberikan hasil yang lebih akurat. Yang kedua, peningkatan kebutuhan auditor teknologi. Semakin banyak perusahaan yang membutuhkan auditor yang memahami sistem teknologi, sehingga membuka peluang karir baru di bidang audit digital, audit keamanan, dan juga audit forensik berbasis data. Yang ketiga, proses pengawasan yang lebih kuat. Teknologi membantu auditor melihat pola tertentu, mendeteksi anomali, dan tentunya menemukan aktivitas yang tidak wajar. Hal ini meningkatkan kualitas pengawasan terhadap kecurangan. Wirecard adalah perusahaan teknologi dari Jerman yang bergerak di bidang layanan pembayaran digital. Perusahaan ini pernah dianggap sebagai salah satu perusahaan teknologi dengan pertumbuhan tercepat di Eropa. Namun, pada tahun 2020, terungkap bahwa 2,9 miliar dolar Amerika Serikat kas yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan ternyata tidak pernah ada. Awal masalahnya adalah, selama bertahun-tahun, perusahaan melaporkan pertumbuhan pendapatan dan laba yang sangat tinggi. Banyak investor percaya bahwa perusahaan tersebut benar-benar sukses. Namun, beberapa jurnalis dan peneliti independen menemukan adanya kejanggalan dalam transaksi perusahaan, terutama transaksi yang berasal dari negara lain. Pertama, perusahaan menggunakan sistem teknologi yang sangat kompleks. Auditor kesulitan memahami seluruh alur transaksi karena sebagian besar proses terjadi di luar Eropa, terutama melalui perusahaan mitra. Perusahaan memanfaatkan kompleksitas ini untuk menyembunyikan transaksi yang tidak nyata. Kedua, bukti transaksi sangat bergantung pada dokumen elektronik yang dikirim oleh pihak ketiga. Banyak dokumen yang ternyata palsu atau dimanipulasi. Auditor menerima dokumen tersebut sebagai bukti, tetapi tidak selalu dapat memverifikasi keasliannya secara langsung ke bank atau lembaga yang terkait. Ketiga, tidak ada pengendalian internal yang kuat dalam sistem digital perusahaan. Hal ini membuat data dapat diubah tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Kasus ini menunjukkan bahwa auditor harus benar-benar memahami sistem teknologi perusahaan. Tanpa pemahaman tersebut, auditor dapat terkecoh oleh data yang terlihat meyakinkan padahal palsu. Kasus ini juga memperlihatkan bahwa bukti digital harus diperiksa secara lebih mendalam, terutama jika perusahaan beroperasi di banyak negara. Dan peluang yang tampak dari kasus ini adalah, setelah skandal Wirecard terbongkar, banyak negara mulai meningkatkan standar audit untuk perusahaan berbasis teknologi. Perusahaan audit mulai menggunakan teknologi analisis data, sistem informasi elektronik yang lebih kuat, serta melibatkan auditor teknologi dalam pemeriksaan perusahaan digital. Hal ini membuka peluang besar bagi auditor yang memiliki kemampuan teknis.
Dapat disimpulkan bahwa kasus nyata Wirecard ini menunjukkan bahwa kecurangan berbasis teknologi dapat terjadi pada perusahaan besar sekalipun. Karena itu, auditor perlu memahami sistem digital, memeriksa bukti elektronik dengan lebih teliti, dan terus meningkatkan kemampuan teknis mereka.